saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukanlah popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran, sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan kita, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat, serta bersiap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan pelayanan, atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus dihadapi. Jika kita berkompromi sekali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa, dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari kita dihadapkan pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Lantas, apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis. Sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan di kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan kepada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dunia dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup secara jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri yang terpenting. Kita tidak perlu malu merasa berpihak pada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, "Jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah
dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5 hingga 6 berkata, "Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. "Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Jika kita berkata kita hidup di dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita juga harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan. Maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita juga berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31 hingga 32. Itulah sebabnya selama berada di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Hidupnya fokus dipusatkan hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jika kita mengikuti teladan Yesus, maka kita akan hidup seperti Dia. Jadi ketika dunia menawarkan untuk menjadi serupa dengannya, kita harus berani mengambil keputusan dengan berkata tidak. Tidak larut dengan dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama adalah hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini.
yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari sama-sama kita katakan kembali dari awal. Ku bawa kepadamu Tuhan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sama-sama kita katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik Tuhan, selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai mari sama-sama kita sembah Tuhan kita. Oh, terima kasih Yesus. Oh, haleluya Tuhan. Takkan pernah kami bawa Tuhan persembahan kami yang terbaik Tuhan. Kami hanya ingin memberikan yang terbaik Tuhan. Kami ingin bawa persembahan kami yang terbaik Tuhan. Karena di hadapan tahta-Mu Tuhan, di hadapan tahta-Mu yang suci, di tatapan tahta-Mu yang kudus Tuhan, kami berserah Tuhan. Kami berlutut Tuhan. Kami merendahkan diri Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Engkau yang layak untuk kami puji. Engkau yang layak untuk kami sembah Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Bersembah Dia. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur Bapa. Kami biasa Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Oh,
bersama-sama. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai biar jemaat saja katakan dengan iman dalam hatimu, katakan. Takkan pernah. Benar Tuhan. Kami tidak akan pernah membawa apapun selain yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya yang harum dan sejati Tuhan. Di hadapan tatamu Tuhan kami menunduk Tuhan. Kami menundukkan kepala kami Tuhan. Terimalah ini Tuhan. Terimalah ini Tuhan, persembahan yang terbaik dari kami Tuhan. Syukur. Yang terbaik di hatiku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan dan katakan lebih tinggi lagi. Takkan pernah, oh takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan manis, sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hati, yang mengalir Tuhan, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Rabashandara batakara rabashana Hiara bashandara batakara larabashe Irabaya larabo Hikata kasanarabo Haleluya Hinarabo.
Terima kasih buat kehadiran-Mu di tempat ini Bapa. Kami bersyukur Engkau baik buat kami. Engkau teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih buat tahun 2025 kami bisa lewati dengan Engkau. Apapun keadaannya kami bersyukur penyertaan-Mu sempurna atas kami. Dan Engkau bawa kami di tahun 2026 ini. Tahun yang baru ini. Allah yang sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Allah itulah yang kami sembah. Yesus Kristus namanya. Tuhan yang menyertai kami. Tuhan yang memberkati kami. Di tahun 2026 ini lebih baik dari tahun 2025. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau buat perbedaan bagi kami yang beribadah kepada Tuhan maupun yang tidak beribadah. Pengharapan kami hanya kepada Engkau. Pengharapan kami tidak pernah mengecewakan karena Tuhan selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau baik buat kami. Kami mau jalani hari-hari ke depan. Tahun 2026 ini dalam tuntunan Tuhan. Untuk kami ambil bagian. Dan karena inilah perintah Tuhan. Untuk memuridkan semua bangsa yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tempat ini. Berbicaralah kepada kami, kami siap mendengarkannya, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang siap diberkati katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Orang yang berkemenangan itu sorak-sorainya lebih dahsyat. Katakan haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Semua sehat toh? Sehat. Coba lihat tetangganya, sehat enggak? Ya. Semua sehat ya? Ya. Puji Tuhan, kita bersyukur semua kita sehat. Kenapa Tuhan berikan kesehatan buat kita? Kenapa Tuhan izinkan kita ada hingga saat ini? Tuhan punya tujuan. Ya. Setiap pekerjaan Tuhan ada tujuannya masing-masing. Buat saudara dan saya. Tuhan ciptakan saudara dan saya. Tujuannya jelas. Nanti kita belajar firman Tuhan. Ya, shalom. Terima kasih buat Tuhan tentu. Dan terima kasih buat Ibu Gembala di tempat ini dan seluruh jemaat yang memberikan kesempatan buat saya di minggu yang kedua Januari 2026. 2026 luar biasa loh. Tuhan Yesus pasti berkati kita. 2025 memang betul. Bapak Gembala Rohani kita udah ingatkan kita awal-awal 2025. Ya, keadaannya bukan baik. Baik secara ekonomi, keamanan, ya, bencana alam itu betul terjadi. Tapi anak-anak Tuhan tetap pelihara. Anak-anak Tuhan selalu diberkati. Dan untuk tahun 2026 Allah yang sama Tuhan memberkati kita semua. Yang percaya katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Untuk tahun 2026 apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Kita berdiri aja dulu ya. Enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa. Enggak ada. Puji Tuhan. Kan tadi semua sehat kan? Jangan ragu-ragu untuk itu. Ya. Tahun 2026 itu tahun untuk amanat agung harus diselesaikan. Bapak Gembala pembina kita dan semua aras gereja sepakat tahun 2033 itu amanat agung sudah selesai. Mau Bapak Ibu? Mohon maaf saya tekankan ini. Bukan berarti tahun 2033 Tuhan Yesus datang. Saya tidak ngomong itu ya. Yang benar tahun 2033 amanat agung selesai. Kalau amanat agung sudah selesai, barulah kesudahannya. Kesudahannya itu
Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Persoalan dia mau datang besoknya, minggu depannya, bulan depannya, tahun depannya, entah berapa tahun lagi, itu bukan urusan kita. Yang penting kita siapkan hati kita. Kalau Tuhan Yesus datang kali yang kedua, pastikan saudara dan saya semua terangkat bersama-sama dengan dia. Mau terangkat? Benar mau? Mau enggak? Jangan sampai Tuhan sendiri berat. Ngangkatnya berat. Enggak tahunya bukan Tuhannya yang berat ngangkatnya. Kitanya keberatan. Berat. Apa yang berat? Yang dipikirin di dunia ini. Tuhan Yesus sudah mau datang. Tuhan Yesus sudah mau datang. Nah, biasanya yang ngomong amin itu yang udah berumur. Tapi yang masih muda-muda, apalagi lagi PDKT, jangan dulu. Baru udah ditentuin, udah dibagi lagi undangannya. Jangan dulu. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, Tuhan Yesus tetap datang. Ya, oke. Tema firman Tuhan buat kita hari ini. Ya, kita baca sama-sama dulu. Ya. 3, 2, 1. Menjadi murid Kristus. Siapa yang mau jadi murid Kristus? Siapa yang mau jadi murid Kristus? Siapa yang mau jadi murid Kristus? Jangan. Ini keberatan ini. Siapa yang mau jadi murid Kristus? Siapa yang mau jadi murid Kristus? Jangan ragu-ragu untuk itu. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, siapa yang pernah sekolah di sini? Pernah enggak di kelas Bapak Ibu, satu kelas, guru yang sama, pelajaran yang sama, ada enggak yang enggak naik kelas? Nah, itu dia, sama-sama murid, prestasinya beda-beda, sama juga nanti firman Tuhan. Ada berapa jumlah murid pertama-tama? Ada yang masuk surga? Ada yang tidak masuk surga? Nah itu dia. Pastikan saudara dan saya adalah murid Yesus yang masuk surga. Ya mau katakan amin? Boleh kita baca sekali lagi. 3, 2, 1. Menjadi murid Kristus. Mau ya jadi murid Kristus? Oke. Dasar firman Tuhannya, berdiri aja nggak apa-apa kok. Saya dari pagi, ini mereka di sini pagi. Ya. Telat ketawanya Bu. Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4. Nanti di-share ya ke jemaat di sini. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. 2. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus 4. Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ya. Itu berapa murid Tuhan Yesus pertama? 12. Ada enggak nama-namanya sama dengan nama Bapak Ibu? Kalau toh ada bersyukur. Tapi bukan berarti kalau enggak ada namanya di situ bukan murid Tuhan Yesus. Kita semua murid termasuk saya. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Gini-gini dulu deh, gini-gini dulu. Sama gini-gini ya. Ya. Terima kasih buat Tuhan Yesus dan terima kasih buat Ibu Gembala dan seluruh tim penggembalaan dan seluruh pengerja dan seluruh jemaat yang memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan. Siapa yang ini suruh turun ke bawah tuh? Tolong kasih tahu.
Tolong kasih tahu. Panggil-panggil semua, jangan turun. Ini firman Tuhannya bukan hanya jemaat. Buat semua kita kok. Saya sudah biasakan juga di tempat saya menggembalakan di GB Bekasi Plaza. Semua ya, firman Tuhan ini bukan hanya buat jemaat, buat pengerja, buat gembala juga. Ya. Tolong diingatin nanti, kalau pas firman Tuhan enggak boleh turun. Ya. Ya. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, menjadi murid Kristus. Kenapa Tuhan katakan itu harus jadi murid Kristus? Bahkan di Matius pasal 28 ayat 18-19 mengatakan ini. Tolong tampilkan dulu. Matius pasal 28 ayat 18 dan 19. Boleh kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Kata-kata pergi. Pergi itu himbauan atau apa? Perintah. Pergilah. Ini yang ngomong ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau Tuhan Yesus yang ngomong pergi, gimana responnya? Mau ngomong apa? Iya Tuhan, tapi saya mau ini dulu ya. Saya mau ke toilet dulu. Saya bawa HP, saya silent memang. Kali aja Bapak RI 1 mau telepon, ya, boleh aja dong. Ya, saya dokter, ya, saya mantan direktur rumah sakit. Seenggak-enggaknya, ayo datang ke sini dong. Kita bahas untuk kesehatan karena super flu lagi marak ini. Boleh dong. Syukur-syukur kamu jadi menteri kesehatan aja ya. Mau gak? Mau gak kalau saya jadi menteri kesehatan? GR boleh dong. Ini yang ngomong Tuhan Yesus sendiri. Pergilah. Bapak Ibu mau gak kalau Tuhan yang ngomong? Pergilah. Mau? Atau mau ngomong dulu? Iya sebentar. Habis ini saya mau pergi dulu. Ada janjian mau saudara saya. Perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Saya jelasin nanti. Back. Ya. Yesus memanggil ke-12 murid itu. Nama-nama mereka nanti saya jelasin di situ ya. Ya. Tuhan memberikan kuasa kepada mereka. Kuasa apa? Kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk mengusir roh jahat, kuasa untuk melenyapkan segala kelemahan. Siapa yang mau menyembuhkan orang sakit di sini? Ya, 1, 2, 3, 4. Sebetulnya itu tugas siapa sih? Medis. Ya, puji Tuhan, bukan kebetulan. Saya dokter. Ya. Tapi jauh sebelum itu, saya itu sudah dikasih karunia itu untuk menyembuhkan orang. Puji Tuhan, baru sekitar bulan Oktober ada jemaat kami, usianya sih baru 81 tahun. Ya, anak-anaknya, cucunya, ada 2 anaknya laki-laki yang saya tahu itu sudah pada berkeluarga, sudah punya anak masing-masing. Masalahnya, ya mereka ikut istrinya. Tidak seiman dengan kita. Suatu saat anaknya yang kedua ini baru usia 54 tahun. Stroke. Stroke enggak bisa jalan, boro-boro jalan. Untuk berdiri aja susah. Udah,
dia kasih tahu ke pengerja saya, mereka layanin. Terus besok paginya saya besuk di rumah yang sakit itu. Apa yang terjadi? Benar aja. Shalom, enggak ada yang nyahut. Ya karena tidak seiman dengan kita. Udah saya ulangin lagi, shalom. Istrinya yang nyahut, shalom. Puji Tuhan. Di rumahnya mereka. Udah, Bapak di mana? Ya ada di kamar Pak Pendeta. Ya. Boleh keluar aja. Ya Bapak Pendeta lah yang masuk. Enggak keluar, enggak bisa jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, suami ibu pasti bisa bangkit dan bisa jalan. Udah, dituntun oleh ibu itu sama mantunya laki-laki, sama anaknya perempuan. Dituntun. Dengan tongkat. Intinya udah sampai. Saya bilang duduk. Saya silakan duduk, ya punya rumah dia. Nah, udah duduk. Udah. Bapak percaya enggak? Hari ini mujizat terjadi. Istrinya yang nyahut. Percaya Pak Pendeta. Pak, Bapak percaya enggak Tuhan Yesus sembuhkan Bapak hari ini? Percaya. Benar ya, imani. Udah. Saya bilang dia, ikutin. Udah. Berdiri, tongkatnya dilepasin. Saya bilang mantunya berdiri di belakang aja, berjaga-jaga. Saya bilang ikutin saya. Jongkok, jongkok. Saya bilang ikutin ya. Saya hitung 1 sampai 10. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bukan seperti itu. 1, 2, 3. Anaknya malah yang ngomong, kelamaan itu Pak Dokter. Oh enggak, itu yang saya dapat. Hitung 1 sampai 10. Saya bikin 5 kali. 5 kali, udah. Saya bilang ikutin saya. Keluar dari rumahnya ke jalan. Anaknya keluar dari kamar. Masa? Kok bisa? Kok bisa? Justru mujizat sedang terjadi. Udah. Apa yang terjadi? Yang saya maksudkan, Tuhan pilih saudara dan saya untuk menyembuhkan orang. Tuhan pakai saudara, benar. Tuhan pakai kita. Ini firman Tuhan. Tuhan pilih ke-12 muridnya. Bukan pilih begitu saja. Tuhan perlengkapi. Tuhan kasih kuasa itu. Kuasa menyembuhkan orang. Bahkan bukan hanya menyembuhkan, mengusir roh-roh jahat. Siapa yang takut? Kalau gelap-gelap. Takut jalan? Takut enggak? Oh enggak takut ya? Takut. Enggak takut tapi takut. Saya ingat waktu masih SMP, kami tinggal di asrama. Asrama itu bekas kuburan tentara Belanda dulu, orang Belanda. Ya. Itu ada hari-hari tertentu keliling asrama itu bunyinya itu bunyi apa itu ya? Kalau ada bunyi itu pada takut. Ya. Tapi suatu saat sekitar jam 11 waktu itu saya dengar. Begitu saya dengar masih jauh dari sana tuh. Nah, dia keliling itu malah saya ngintip dari jendela bunyi. Udah makin mendekat di jendela di kamar saya. Pas sampai di depan saya, dia berhenti juga di situ. Saya nunggu kok enggak jalan ya. Mungkin dia ngintip saya juga ya. Sama-sama ngintip. Nah, enggak lama tiba-tiba bunyi.
Nanti dia pergi. Apa dikatakan di sini? Mengusir roh jahat. Nah, Bapak Ibu pasti dikasih kuasa itu. Orang yang terikat. Pernah Bapak Ibu layanin orang yang kesurupan? Ya, atau ngelihat bagaimana caranya untuk menyenangkan dia? Segala roh-roh yang terikat, yang mengikat Bapak Ibu ini, kami tolak, kami hancurkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Pernah lakukan itu? Kuasa itulah yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Jadi jangan takut. Saya pernah melayani orang-orang seperti itu. Puji Tuhan. Dan melenyapkan segala kelemahan. Ya. Siapa yang usianya masih muda di sini? Oh ini puji Tuhan. Cuman satu. Ya, memang sih cuman satu. 12 murid Yesus itu yang paling muda Yohanes, 13 tahun. Yang paling tua Petrus, 26 tahun. Artinya Tuhan pakai semua orang dengan berbagai usia. Ada yang usianya 13 tahun di sini? Ada yang usianya 26 tahun? Saya aja usianya sebentar lagi bulan April 65 tahun. Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan pakai saudara. Ini anak-anak muda nih. Mana anak-anak muda di sini? Mana anak-anak muda? Ini cuma 3 orang anak-anak muda. Mana anak-anak muda? Mana suaramu? Ini 13 tahun. Tuhan pakai Yohanes. Yang menarik Bapak Ibu. Waktu Tuhan nyari, pilih 12 orang itu. Apakah Tuhan Yesus ngomong, saya membutuhkan murid sebanyak 12 orang, syaratnya ini. Ada enggak yang begitu? Enggak. Latar belakang mereka siapa? Penjala ikan. Matius apa tugasnya? Pungut cukai. Terus terang kalau di kampung kami, saya masih kecil waktu itu, paling dibenci karena kalau hari Sabtu itu hari pasar. Bapak jualan apa? Yang gorengan tadi apa ya? Bapak jualannya yang ya. Soto ayam ya. Soto ayam atau sop ayam. Ya sejenis itulah. Bukannya habis itu kasih pajak. Kalau di kampung kami dulu waktu itu paling dibenci petugas yang kayak begitu. Enak aja lu tinggalnya ngumpulin duit ya. Kami kerjanya susah-susah, jualan lagi di sini. Itu Matius. Tapi yang menarik Bapak Ibu, waktu Tuhan pilih mereka, mereka tidak bertanya kepada Tuhan, ngapain sih Tuhan? Mereka tidak berdebat, ini kenapa Tuhan pilih saya? Kalau sekarang, di zaman sekarang, pilih saya jadi murid Yesus, masih mungkin karena saya latar belakangnya dokter, masuk akal. Tapi soal untuk menyampaikan firman jadi gembala, memang waktu itu saya tidak ada latar belakang teologi. Benar, puji Tuhan, tanggal 17 September kemarin, akhirnya saya juga dapat selesai pendidikan teologi juga. Enggak banyak sih, maunya S berapa? Maunya S berapa? S1? S2? Atau langsung S Mambo? S Teller. Ya puji Tuhan, saya selesai S3 kemarin. Ya, apa itu? Kalau Tuhan yang pilih, Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang memampukan. Kalau Tuhan pilih saudara dan saya, jangan pernah ragu-ragu. Tuhan pasti perlengkapi kita. Tuhan, nanti saya jelasin ini. Tuhan pilih saudara dan saya untuk menjadi murid Yesus.
Dan Tuhan pasti perlengkapi kita. Tapi Tuhan kasih itu cuma-cuma buat kita, bukan berarti udah buat saya. Justru Tuhan katakan pergi. Aku memberikan itu secara cuma-cuma bagi kamu. Aku perlengkapi kamu dengan cuma-cuma. Kamu pun harus membagikannya dengan cuma-cuma. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus. Kuasa itu yang Tuhan berikan buat kita semua. Next. Ya. Ini muridnya, ya murid itu dia harus belajar kepada Tuhan. Teladannya adalah gurunya sendiri. Kita pernah jadi murid di sekolah ya. Ya. Nama-namanya udah nanti dibagi aja nanti Pak ya ke jemaat ini. Ya. Next. Waktunya terbatas. Selesainya jam 3 sore ya Pak. Oke. Ya, next. Nah, ini di 3 Injil ini nama mereka sama di Matius, Markus, Lukas, ini hanya pengetahuan buat kita. Ya, next. Yesus memanggil mereka, tadi saya sudah sampaikan, kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk mengusir roh jahat, ya, kuasa melenyapkan segala kelemahan. Jangan mengusir roh jahat, terus jangan berpikir, oh saya apalagi yang begitu. Jangankan untuk mengusir roh jahat, menyembuhkan orang aja saya nggak bisa. Takut kan sama jahat-jahat kan? Siapa yang takut sama bayang-bayang? Enggak ada yang takut di sini, semua orang-orang hebat ya. Ya, itu tadi saya sudah jelaskan. Waktu Tuhan pilih mereka, puji Tuhan mereka tidak berdalih. Kenapa Tuhan pilih saya? Mereka tidak berdebat, apalagi menolak. Bersyukur, Bapak Ibu. Tuhan pilih saudara. Tuhan Yesus pilih saudara. Tuhan Yesus pilih saudara. Tuhan Yesus pilih saudara. Kalau Tuhan yang pilih jangan ragu-ragu. Biarpun dulu jahat. Tapi kalau Tuhan pilih, Tuhan ubahkan hidup kita. Termasuk saya dulu. Saya dulu enggak ada takutnya. Benar, ya itu yang saya bilang tadi. Saya ngintip dia, malah dia diam di situ. Mungkin dia ngintip saya juga. Ngapain lo? Lihat-lihat. Benar. Tadi ada kakak kelas saya di sini, ibadah pertama. Saya ngomong, waktu saya masih kuliah, saya pernah kejar 5 orang. Ya. Di fakultas kedokteran, karena kami lagi belajar, mereka lagi main-main di luar. Ya, namanya kami di lantai 4, di lantai 5 kalau nggak salah. Mereka main pingpong di situ ya, bunyi-bunyi kami terganggu. 5 orang, mohon maaf aja, nggak apa-apa saya ngomong sukunya aja. 2 dari Ambon, ya istri saya dari Ambon, makanya saya nggak takut. Shalom Ibu. Satunya, saya tidak bermaksud untuk suku-suku yang begini. Cina yang di Tangerang di sana. Mantan ketua ID Jakarta Barat sekarang. Ada yang satunya dari Irian. 5 orang. Saya kejar mereka. Dari Tanjung Duren lantai 5, kejar sampai ke Dan Mogot di sana. Kabur mereka. Dulu enggak ada takutnya, benar. Dulu yang suka naik bus itu, yang bus Gamadi dulu namanya. Itu tukang copet itu kan banyak. Ada satu dari depan sama dari belakang. Udah pas saya ngelihat mereka, saya ada topinya, saya turunin topi saya, uang saya bukan simpen, justru saya munculin. Mancing bener Bu. Pas yang itu di depan,
Dia kasih kode sama temennya yang di belakang. Malah mereka turun. Takut mereka. Maksud saya itu dulu saya seperti itu. Enggak ada takutnya. Tapi setelah Tuhan ubahkan, Tuhan panggil saya, benar saya berubah. Puji Tuhan. Bapak Ibu dengar baik-baik. Hari ini Tuhan panggil saudara. Dan Tuhan katakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Apa respon Bapak Ibu? Halo? Halo? Apa Ibu Gembala yang nanya? Hari ini Tuhan panggil saudara di tempat ini. Pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Apa jawab? Benar? Benar? Tolong direkam ya. Nanti di follow up. Puji Tuhan. Mereka dengan meresponinya antusias. Dengan semangat. Mereka tidak berdalih. Tuhan mau kasih apa buat saya? Boleh, saya pergi, enggak ada takutnya. Saya enggak usah hitung-hitungan. Tapi Tuhan mau kasih apa sama saya? Mereka tidak seperti itu. Saya pun juga, ya, Ibu Gembala tahu. Benar. Ya, puji Tuhan, saya tidak punya latar belakang teologi. Dan jangankan ambisi jadi gembala. Kepikir saja tidak. Waktu kami dikumpulin gembala-gembala oleh Bapak wakilnya Pak Niko waktu itu. Kami dikumpulin. Benar. Berapa yang berminat jadi gembala waktu itu. Begitu saya ditetapkan jadi gembala, saya dipanggil oleh Pak Niko. Puji Tuhan. Saya keluar dari Siloam Kebun Jeruk. Siloam Kebun Jeruk udah 19 tahun 8 bulan. Ya. Mohon maaf, waktu itu saya nggak tahu, mungkin sampai sekarang. Itu rumah sakit yang kesejahteraan karyawannya paling bagus. Saya justru berhenti tanggal 18 Desember 2013. Apakah Tuhan janji kamu berhenti, saya akan tanggung seluruh kehidupanmu? Enggak ada kata-kata itu. Yang ada anak saya yang nomor 2, waktu saya antar dia kuliah di Atmajaya, duduk di sebelah saya bawa mobil. Pak, kenapa Papa keluar dari rumah sakit? Siapa yang biayain kami nanti? Udah saya bilang, nah kalau Tuhan yang ngomong, Tuhan pasti yang bertanggung jawab untuk itu. Benar aja. Awal Desember kemarin, dia dinyatakan lulus tesisnya sebagai dokter spesialis paru-paru. Ya, betul. Betul. Itu yang nangis tadi. Anak saya yang paling kecil, udah psikolog dari Universitas Indonesia. Selesai juga. Tuhan pasti berkati. Nanti saya jelasin. Back. Back lagi. Ya. Yesus memanggil ke-12 muridnya itu. Lalu Tuhan perlengkapi mereka. Dan waktu mereka sudah diperlengkapi, mereka tidak berdalih apalagi menolak. Mereka mengerjakannya dengan semangat dan antusias. Sama seperti yang saya pergi aja. Mohon maaf aja. Mohon maaf juga Ibu Gembala. Tiap malam, hampir tiap malam saya keluar. Bukan untuk praktek, tapi untuk kunjungan kepada jiwa-jiwa. Ya, saya tahu siapa yang gak ibadah hari ini. Iya. Habis itu, paling lama besok saya telepon. Pak, Bu,
Kenapa enggak ke gereja kemarin? Iya. Kenapa saya lakukan itu? Nanti ada penjelasannya kok. Tugas itu yang dipilih itu supaya mencari domba-domba yang hilang. Benar. Karena kejadian pernah soalnya sampai hampir 9 bulan enggak nongol-nongol. Alasannya apa? Saya juga enggak punya nomor teleponnya waktu itu. Tiba-tiba dia datang. Maaf Pak Rudolf. Ya. Saya sakit waktu itu dan masuk ICU karena apa? Di operasi jantung. Ya. Hah? Kok bisa-bisanya? Kamu enggak kasih tahu ya? Ya enggak mau ngerepotin, bukan ngerepotin ya. Kalau ada apa-apa, dia gembalanya siapa? Kan enggak enak yang begitu. Mulai dari itu saya sering telepon dan puji Tuhan, ya. Ada sih alasannya banyak. Sibuk, liburan, masa tiap hari Minggu liburan? Ya, puji Tuhan. Ternyata setelah saya semperin ke rumahnya dia, bukan liburan. Benar liburan di rumah, liburan rebahan. Aduh, 6 hari Tuhan kasih waktu untuk bekerja, masa hari Minggu enggak mau datang ke gereja. Itu tujuannya. Shalom Bapak Ibu yang rajin ke gereja. Shalom yang rajin ke gereja. Ya, saya percaya orang-orang yang datang ke gereja itu udah berdoa sebelumnya. Tuhan, aku rindu datang beribadah, aku haus mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Ya, begitu kan Bapak Ibu ya? Jemaat di tempat ini kan? Di tempat saya ngomong aja. Saya udah teriak. Shalom! Itu kenceng gak suaranya? Tapi masih ada yang begini. Setelah ibadah, yang di sebelahnya ngomong sama saya. Ya saya nggak mau ngomong aja. Kenapa saya diem? Tetangganya ya. Karena dia nggak ngorok sih. Nah, kalau saja dia ngorok, saya, bangun. Nah, ya. Tapi di sini kan nggak begitu kan? Ya, iya, betul. Ya. Halo, shalom. Shalom. Ini orang beribadah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, ya. Tuhan Yesus baik. Ini bukan nyindir ya. Ini di tempat saya juga begitu. Lagi ngomong, apalagi di era HP sekarang, udah. Lagi ngomong firman Tuhan di sini. Kan telinganya kan ke sini dong, dengerin firman Tuhan. Tapi apa itu? Hati-hati. Kalau mau ibadah, ibadah. Firman Tuhan mengatakan itu. Beribadalah kepada Tuhan Allahmu. Dengan apa? Itu maksudnya. Tujuan pemuritan itu ini. Supaya kita sama seperti Kristus setelah hidup. Bukan hanya memperbanyak jemaat, bukan. Tapi tujuannya karena saya udah ngomong tadi. Tidak semua murid lulus. Jangan ngomong nilainya dulu. Angkanya ada yang merah, ada yang biru. Belum tentu kita sama-sama. Saya ingat dulu. Tidak semua murid itu gurunya sama. Materi pelajarannya sama, dengarnya sama. Tapi kenapa nilainya beda? Ada yang gak lulus lagi. Ini yang dimaksud. Boleh kita sama-sama orang Kristen.
bukan Kristen ya, Kristen. Biar lebih jelas. Tapi betul nggak dia melakukan firman Tuhan itu? Boleh banyak bertobat, tujuan supaya banyak bertobat. Tetapi intinya daripada itu, yang sudah ada ini betul-betul hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena apa? Pada saatnya nanti Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus datang kali yang kedua itu, yang masuk surga itu siapa? Yang masuk surga itu siapa? Murid Yesus. Pastikan saudara dan saya adalah murid Yesus yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan berpikir, oh kalau udah sekali Yesus, ya udah selamat. Sekali selamat tetap selamat. Enggak. Di Filipi pasal 2 ayat 12 mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut. Ya, kita kerjakan itu. Sehingga pada saat dia datang kali yang kedua nanti, dia jumpai saudara dan saya dalam keadaan tidak bercacat dan tidak bercela, dan semua kita terangkat. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Suatu saat nanti, dulu ibadah di Pondok Gede Plaza ya. Oh iya. Kalau Tuhan Yesus datang, iya kan? Kita semua terangkat kan? Halo, Bapak pernah melayani Pondok Gede Plaza ya? Ya itu maunya begitu. Itu tujuannya Bapak Ibu. Di Lukas pasal 1 ayat 17 bagian B itu. Mempersiapkan umat yang layak itu yang seperti itu. Itu gunanya kita harus dimuridkan. Dan kalau kita sudah dimuridkan, kita juga harus memuridkan. Mau Bapak Ibu yang mau memuridkan? Mau memuridkan? Benar ya? Jangan berpikir, nah, saya udah berumur. Saya enggak ada waktu. Saya sibuk. Soal sibuk Bapak Ibu bersyukur aja. Karena banyak yang nyari-nyari kerja, nyari-nyari sibuk. Tapi enggak ada kesempatan. Tapi kalau Tuhan izinkan Bapak Ibu, saya pernah alami itu. Bangun pagi-pagi jam berapa? 4:30 saat teduh. Udah belajar sedikit. Habis itu pergi kerja, pulang. Nanti kunjungan tiap malam. Ya. Kadang kuliah waktu saya ambil sekolah S3. Ya. Puji Tuhan. Selesai juga kok. Lakukan. Selagi masih ada waktu. Karena tidak selamanya ada. Jangan bilang saya sibuk. Enggak ada waktu. Makanya orang di sana itu bilang apa? Jangan sampai begitu Bapak Ibu. Saya ngomong juga, jangan saya nungguin saya kunjungin kamu di gereja, di rumah sakit. ICU lagi. Benar. Minggu yang lalu. Hari Jumat yang lalu kalau nggak salah. Saya nungguin dia di persiapan ruang operasi itu. Karena mau pasang ring. Dulu udah nggak mau, dulu pelayanan main gitar, tapi karena sibuk, rupanya dia suka melayani di klub-klub itu. Udah saya layanin dia, gimana? Dia minta maaf Om, nanti hari Minggu saya datang ke gereja. Apa harus nunggu itu dulu? Jangan sampai dokternya ngomong, ini kita coba ya ring ini, kalau tidak jantung kamu di black aja. Mau di black? Selagi masih ada kesempatan Bapak Ibu. Ayo, jangan pikir saya udah berumur. Bersyukur umurnya, ada yang 80 tahun di sini.
Nyaris ya. Gak masalah bersyukur Bapak Ibu. Kalau Tuhan pakai kita di usia 80 tahun, bersyukur aja. Iya benar. Baik. Yesus mengutus ke-12. Itu tujuannya itu tadi, kalau ada di antara Bapak Ibu yang lihat, oh ini kosong bangkunya. Padahal minggu yang lalu ada. Lalu hubungin dia. Kemarin kamu ada di mana ya? Kok enggak ibadah hari ini? Kemarin. Itu tujuannya, mencari domba yang hilang. Itu yang saya bilang tadi, sekitar 7 bulan gak datang ke gereja. Untung aja, walaupun dia akhirnya meninggal juga beberapa bulan yang lalu. Dipanggil Tuhan maksudnya. Dipanggil Tuhan. Kalau sekarang Tuhan panggil kita untuk memuridkan. Kalau yang kemarin itu, yang jemaat itu, dia dipanggil Tuhan beneran. Shalom. Jangan seperti yang cerita ini. Opung, apa sih rahasianya? Opung masih hidup begini. Apa? Opung, apa rahasianya? Kok bisa udah usia 86 tahun masih ada sekarang? Apa? Opung. Ini cucunya ini berhikmat juga. Akhirnya dia tulis, Opung apa rahasianya? Apa kuncinya? Kenapa Opung masih bertahan hidup hingga saat ini? Kok Tuhan gak panggil? Opung ini juga jawab, itu dia. Waktu Tuhan panggil, Opung gak dengar. Jangan seperti itu dalihnya. Ini sekarang dengan jelas saya ngomong, Tuhan panggil saudara dan saya menjadi murid Yesus. Mau Bapak Ibu? Ya. Tuhan perlengkapi kita semua. Ya. Kalau Tuhan perlengkapi kita, Tuhan utus kita, kita juga memuridkan yang lain. Jelas ya? Jangan bilang, apa Pak Rudolf? Udah nanti saya tanya sama Ibu Gembala aja deh. Apa yang tadi itu Pak Rudolf ngomong? Murid. Jangan seperti yang Opung tadi. Apa? Jangan sampai ya. Jelaskan suara saya ya. Tuhan panggil saudara dan saya menjadi murid Yesus. Dan Tuhan perlengkapi kita semua untuk menyembuhkan orang yang sakit. Untuk mengusir yang jahat, roh jahat. Tuhan perlengkapi kita. Tuhan sendiri yang pilih. Tuhan sendiri yang memampukan kita. Tuhan sendiri yang pilih kita. Tuhan sendiri yang memperlengkapi kita. Ia mau katakan amin. Iya. Next. Ya, tadi saya sudah jelasin. Next. Tuhan Yesus berdoa buat murid-muridnya. Jangan berpikir nanti waktu Ibu Gembala di tempat ini, ya siapa yang mau dimuridkan? Siapa yang mau memuridkan? Jangan nanya nanti, Ibu Gembala, saya mau. Tapi kebutuhan hari-hari saya siapa yang bertanggung jawab? Ibu Gembala, saya mau. Tapi siapa yang jamin hidup saya? Ini firman Tuhan. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 26 itu. Yesus yang telah mati dan bangkit naik ke surga. Dia berdoa buat murid-muridnya. Dia berdoa buat saudara dan saya. Apa doanya? Itu jelas itu di
yang nanti dibagi aja kepada jemaat di sini. Intinya doanya supaya mereka yaitu saudara dan saya, kita mengenal Allah itu Kristus secara benar dan secara mendalam. Kita jangan hanya sebagian-sebagian, oh yang penting saya agama Kristen, saya sudah datang gereja. Bukan itu Bapak Ibu. Supaya kita tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya sering ngomong, jangan ada hari-hari yang terlewatkan tanpa baca firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan itu. Jangan pernah tinggalkan. Bahkan di Roma pasal 1 ayat 16 sampai 18 itu, Injil itu adalah kekuatan Allah. Kalau tidak banyak baca firman Tuhan, kekuatan kamu apa? Kok bisa-bisanya tahu firman Tuhan hanya hari Minggu doang? Masih bagus. Tapi tetap aja jelek. Enggak boleh. Ada lagi. Pas Natalan doang. Pas Paskah aja. Udah begitu Natalan lagi. Begitu selesai. Gereja apa ini? Saya enggak dikasih ini. Enggak dikasih makanan. Ya ampun. Nuntutnya yang banyak. Tuhan Yesus berdoa kepada murid-muridnya supaya mereka mengenal Engkau secara benar dan sempurna. Allah yang melindungi, memelihara, memberkati, melindungi mereka. Percaya saja tahun 2025 Tuhan sudah pelihara kita. Tahun 2026 Allah yang sama yang kita sembah, siapa namanya? Dia yang pelihara saudara dan saya. Karena apa? Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang baik. Dia sangat baik, teramat baik buat saudara dan saya. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Itu yang dia doakan Bapak Ibu. Supaya kita makin sungguh-sungguh dengan dia. Next. Ya. Next. Nah, ini dia. Bagaimana respon kita? Tadi respon murid-muridnya waktu itu, ya, mereka tidak berdalih, tidak berdebat kepada Tuhan. Apalagi menolak, tidak. Justru mereka dengan antusias. Nah ini di Efesus nanti baca 4, Yesaya 4, 3 ayat 7-nya. Efesus 2 ayat 10-nya aja. Boleh digedein sedikit supaya kita bisa baca sama-sama. Ya, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada pekerjaan besar. Ada proyek besar yang Tuhan sediakan Bapak Ibu. Masalahnya pekerjanya belum ada. Mau proyek apa Bapak Ibu mau? Proyek tambang? Tambang emas loh. Proyeknya besar sekali. Kalau saya sih enggak. Ya, saya sesuaikan aja profesi saya dokter. Menteri Kesehatan lah. Saya bawa kok HP saya, kali aja nanti RI1 teleponin. Dokter Rudolf, boleh bantu saya enggak? Gimana ini mengatasi super flu ini sekarang? Boleh aja. Boleh GR dong. Ini Tuhan Yesus sediakan proyek besar, proyek yang baik. Lalu belum ada pekerjaannya. Lalu Tuhan ciptakan saudara dan saya untuk mengerjakan proyek itu. Apa proyek itu? Banyak. Ini statistik. Kekristenan di dunia ini separuh aja belum. Oleh karena itu, siapa yang mau melakukan firman Tuhan di Matius pasal 28 ayat 19 tadi yang kita baca. Pergilah, jadikan semua apa? Semua apa? Semua penduduk Pondok Gede. Semua bangsa. Nah, siapa yang mengerjakan itu? Ngomong bangsa. Di sini aja enggak pernah ikut kul. Apa itu cool? Enggak ada kerjaan. Saya pulangnya aja jam 8 malam. Mau cool-cool lagi.
Itu yang Tuhan maksudkan. Pekerjaan ini besar. Lalu Tuhan ciptakan saudara dan saya, supaya kita bekerja dalam proyek itu. Bapak Ibu mau kerja untuk proyeknya Tuhan? Saya mau ingatkan Bapak Ibu, mengerjakan firman Tuhan di Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah sama seperti ayat 24-nya. Kristus itu adalah Tuhan, kita adalah hamba. Tuhan tahu upah kita Bapak Ibu. Tuhan pelihara, betul. Tadi saya sempat ngomong, 19 tahun 8 bulan saya kerja di Siloam Kebun Jeruk. Tiba-tiba saya keluar begitu aja. Orang lain ngomong itu bodoh loh. Udah susah-susah belajar, terus pekerjaan bagus, tiba-tiba aja keluar. Saya mau katakan sekarang, sampai detik ini Tuhan pelihara saya. Anak-anak saya bisa selesai pendidikan mereka. Puji Tuhan. Ini kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan. Di 1 Korintus 15 ayat 58. Semua jeripaya kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Coba dulu tampilkan deh. Supaya Bapak Ibu tahu. 1 Korintus 15 ayat 58. Bukan. 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Ya, kita baca sama-sama ya, 3, 2, 1. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu apa? Bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jangan ragu-ragu. Persekutuan kita dengan siapa? Tidak sia-sia. Back. Bagaimana respon saudara? Siapa yang menjadi murid Yesus di sini? Siapa yang menjadi murid Yesus di sini? Jangan ragu-ragu ya Bapak Ibu. Ya. Ya. Bapak Ibu adalah murid Yesus. Kita juga harus memuridkan. Mau memuridkan yang lain? Ya, puji Tuhan. Next. Ya, nanti Bapak Ibu baca aja. Next. Ini ada pertanyaan dan Bapak Ibu harus jawab. Apakah Anda sudah menjadi murid Kristus? 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 Benar ya? Nanti Ibu Gembala follow up di sini. Benar gak udah jadi murid Yesus? Jangan pikir karena ini Pondok Gede, Betawinya masih banyak. Iye. Yang sudah menjawab menjadi murid Kristus boleh bangkit berdiri. Tuhan, mana mereka di sini? Berikan pada kami hati yang ya, sambil dipersiapkan kita berdoa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Engkau sudah berbicara kepada kami tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan ingatkan kami semua yang mengikuti ibadah ini menjadi murid Kristus.
Terima kasih Bapa, dalam keterbatasan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, aku percaya Roh Kudus mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Naikkan pujian ini tadi. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang baru mengenal kasih Bapa. mereka yang Pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami seperti hatimu Yesus. angkat kedua tangan saudara, katakan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyerahkan hati Tuhan, itu yang kuingini. dengan iman angkat kedua tangan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah dalam melayani dan menenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Sekali lagi Tuhan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyerahkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Beri tepuk tangan yang sungguh-sungguh untuk Tuhan. Siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan? Jangan berjanji pada kita, tapi janjinya pada Tuhan. Sebentar lagi Pak Rudolf pulang. Sebentar lagi saya juga pulang. Ya, tetapi Tuhan mendengar janji saudara. Melayani Tuhan tidak harus di mimbar ini. Di dalam hidupmu setiap hari engkau bisa menjadi saksi Allah. Lakukan apa yang Tuhan lakukan. Yaitu mengasihi setiap orang, minimalnya seperti itu. Siap Bapak Ibu, mau menyenangkan Tuhan? Menyelesaikan amat agungnya? Hari ini dan seterusnya, jadikan hidupmu berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita kepada Bapak Dr. Rudolf yang sudah memberkati kita. Dan Tuhan memberkatinya kembali berlipat kali ganda. Berikan dia Tuhan segala yang dibutuhkannya untuk pelayanan di Bekasi Plaza, untuk semua kehidupannya, untuk semua visi-visinya Tuhan. Biarlah perkembangan
gerejamu di sana ada di dalam kuasa dan perlindungan Tuhan melalui hamba-Mu Pak Rudolf dengan seluruh keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Dan biarlah kami semua berjanji kepadamu menjadi alat Tuhan, menyelesaikan amanat agungnya dan tidak sia-siakan waktu yang Tuhan beri buat kita semua. Terima kasih Bapa, mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera-Nya. Pulanglah dengan damai dan sejahtera yang sempurna dari Allah Bapa di surga dan terus dalam pengurapan Roh Kudus yang manis, hubungan yang indah dengan Roh Kudus-Nya mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Tetap setia kepadanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Ibadah pagi siang hari ini telah selesai. Silakan bersatu dan sejenak. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan kalender, jangan lupa bisa ambil kalender di bawah ataupun kartu ayat yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.